IDP Angkatan 11 Kabupaten Karanganyar. Bapak Ibu semuanya, di sini kita jadian dulu ya. Oke, sebelum jadian doa dulu. Sebelum ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah untuk kali ini diberi kesehatan ya. Semuanya diberi keberkahan di hari Jumat. Iya, Jumat berkah. Saya minta waktunya sebentar saja untuk mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah. Next, Mas. Oke. Sebelum masuk di Ki Hajar Dewantara, Maria kita berdiri sejenak. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Coba kalau saya bilang A, berarti nanti nya yang ini ya. A berarti terus kalau A berarti berarti kalau dan A berarti oke. Ayo Bapak Ibu guru semuanya, kita berlatih untuk ice breathing hari ini. Bu guru bilang yuk sekarang bilang yuk saya bilang dan gitu ya. Dimulai dari sekarang 1, 2, 3. Pembelajaran hari ini saya mau diseminasi tentang budaya positif yang harus kita ketahui. Anak-anakku juga semuanya yang di sana kita belajar dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu pendidikannya adalah menuntun. Dan di sini ada Tukuri Herda Yani Engarso dan sebagainya. Ada berapa Bu? Ada 3 apa saja Bu? Oke, Engarso, Sontulodo itu apa artinya Bu? Di depan kita memberi contoh. Nah itulah istilahnya pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, akan menjadi teladan untuk anak-anak. Maka di sini dalam pembelajaran budaya positif ini kita benar-benar untuk menjadi guru teladannya anak-anak, yang anak-anak menjadi anak-anak yang mengikuti gurunya sesuai dengan kodrat alam. Nah, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, yang jelas untuk menuju cita-cita kita, hidup kita selanjutnya. Karena kita itu hidup tidak hanya diri sendiri toh, kita hidup juga bermasyarakat. Inilah dalam kehidupan Ki Hajar Dewantara, sosial kita rangkul bareng-bareng. Supaya apa? Supaya semuanya kita bisa bergotong royong menerapkan P5 profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Nah, pengertian budaya positif. Dalam pengertian budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Padahal nilai-nilai sebagai guru itu sangat luar biasa sekali. Terus kebiasaan-kebiasaan sekolah di sekolah kita itu akan menjadi
kita pun juga dipertanggungjawabkan. Oke, next. Nah, dalam tujuan budaya positif, tujuan budaya positif di sekolah itu bertujuan untuk memberikan kontribusi yang positif bagi seluruh komunitas di sekolah. Kebetulan kalau sini saya ambil di komunitas belajar PMN dan komunitas operasi. Dan di komunitas ini kita belajar bareng untuk menggerakkan, untuk memberikan kontribusi kita kepada seluruh komunitas yang ada. Supaya apa? Kalau misalkan kita belajar di komunitas itu bagaimana, itu pun juga ada tata caranya. Dan kita harus upgrade terus Bapak Ibu. Upgrade semua ilmu yang ada. Jangan hanya sekedar stagnan atau berjalan di tempat, atau bahkan malah menurun, karena ilmu kita semakin kesana semakin banyak yang harus kita terapkan. Nah, di sini lingkungan pembelajaran memiliki keyakinan yang positif berdasarkan visi sekolah. Kalau visi kita berarti apa ya? Siapa yang hafal? Visi sekolah SMK kita ada yang hafal? Betul. Ada yang berakhlak, mulia atau berkarakter ya? Berkarakter, berkompeten atau profesional dan lain sebagainya, karena kita posisinya SMK. Berwawasan global. Tapi apa aku mau kayak gini? Berwawasan sama global. Ya, karena memang dalam mewujudkan visi-misi itu memang harus semuanya dapat, tapi yang mudah dihafal. Nah, adanya berkolaborasi baik kepala sekolah, guru, sesama guru dengan murid dan sesama murid. Kita tidak bisa hanya guru sendiri berdiri sendiri, tapi kita harus bekerja sama dengan siswa. Kita bekerja sama dengan kepala sekolah. Ini yang lebih utama, karena yang tanggung jawab utama itu adalah kepala sekolah. Itulah. Nah, tanggung jawab di sini berhubungan dengan lingkungan positif. Dan di lingkungan positifnya kita itu ada di sekolah. Kalau di sekolah itu saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, itulah akan membangun budaya positif. Nah, budaya positif ternyata tidak mudah ya. Jadi next mas. Nah, ini nih yang utama, profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila itu kita ada harusnya apa semua ya? Apa yang pertama? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang jelas kita sebagai negara beragama secara otomatis kita jelas punya kepercayaan, punya amal baik, punya karakter. Berakhlak itu identik dengan karakter kalau secara umum. Nah, karakter yang bagaimana? Yang mulia. Kalau sebagai seorang muslim kita punya kepercayaan yaitu beriman, bertakwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, berarti ya didoi kan gitu. Nah, sing ape berarti dilanjutkan. Dan berakhlak mulia. Inilah yang harus kita terapkan. Kalau warga SMK Negeri Matese ini bisa menerapkan P5 ini, aku yakin semua akan menjadi baik. Yakin itu. Terus selanjutnya yang kedua ada berkebinekaan global. Berkebinekaan itu berarti apa? Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap sama. Walaupun mungkin karakternya Bapak Ibu kan berbeda-beda ya. Mungkin Bume karakternya lembut, Buyate ya sok-sokan gitu. Terus yang lainnya pendiam, ada yang lebih baik lagi, ya itulah. Jadi di situ kita harus bisa membaur
Yang ketiga yaitu ada gotong royong. Dalam pelimo itu ada gotong royong. Di saat ada teman yang pelimo ya, mergowong Jawa di pelimo, terus bergotong royong. Misalkan Bu Erni mempunyai kesusahan PMM dibantu oleh Bu Dewi, misalkan. Terus ada kesusahan berhubungan dengan riset Sinaga, minta tolong sama Pak Bunda. Kita jadi saling gotong royong dan sama-sama, jadinya kita enteng deh. Ya, insya Allah. Terus selanjutnya mandiri. Jadi semuanya ya ora kok jalur terus atau jalur tulung terus. Ada kalanya kita tetap hidup mandiri. Kalau berhubungan dengan keluarga kita, masa itu ada Pak jalur tulung karo Pak Juli kan? Nggak mungkin. Nah, kita hidup mandiri juga. Lah, yang selanjutnya ada bernalar kritis. Inilah Bapak Ibu yang sangat, menurut saya sangat susah. Kita harus bernalar kritis itu dengan tujuan mengembangkan kompetensi kita. Kita itu punya wadah sebenarnya. Di Provinsi Jawa Tengah ada wadahnya. Kita sudah ada yang namanya BPSDM untuk pengembangan kompetensi. Di situ karena kita sebagai guru berarti kompetensinya profesional, tidak luput dari kompetensi atau pengembangan kompetensi teknis. Ini yang sangat-sangat mendukung untuk pengembangan diri kita. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kreatif. Nah, kreatif ini sing rada ruwet. Jadi memang kita harus kreatif supaya apa? Anak-anak itu tidak bosan dalam pembelajaran. Seperti pas saat pembelajaran saya kemarin berpikir komutasional. Ternyata ada membuat kalimat bulan, lah karena bulan terus akhirnya saya nyanyi ambilkan bulan, ada yang buat apa anjing, dia nyanyi anjing, ya seperti itu. Jadinya buaya yang kontak akhir malah buya nyonya nyanyi pun anak TK, anak SMK. Bulan ada lagunya untuk guru SMK. Oh gimana Bu? Berarti bisa? Bisa ngomong. Kita bisa bikin suka. Terus gimana lanjutkan Bu Erni? Oke lanjut Pak. Itu namanya guru kreatif ini. Kalau bulan bisa ngomong, iya. Next. Nah, monggo Pak. Di sini contoh budaya positif. Di contoh budaya positif ini ada religius yang berhubungan dengan keagamaan. Terus jujur, penting banget. Jujur itu angel ternyata. Toleransi ya. Ini apa masalahnya? Karena positif. Jadi harus dites berarti ya. Lanjut disiplin. Ada kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu. Lah iki rasa ingin tahunya ini loh. Kepo. Terus ngono gimbal. Oh iya, nek gimbal jadinya oke. Kita rubah gimbal menjadi positif. Bagaimana? Nah itu tugas kita. Kreatif namanya ya. Semangat. Semangat. Kita selalu semangat kayak tadi pagi kita senang.
kebersihan. Berarti ruangannya, tempat yang lain harus tetap bersih. Peduli sosial dan bertanggung jawab. Nah, itulah peduli sosial. Nek tonggone mantu berarti ore lawan. Terus nek dikongkon piye? Wis. Terus dan bertanggung jawab. Nah, sekarang enggak dikongkon ya. Oke, lanjut. Oke, ciri-ciri lingkungan budaya positif di sekolah. Nah, karena kita berada di lingkungan sekolah sebagai warga sekolah, maka budaya positif sekolah ini berisi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama, tidak hanya sehari 2 hari, tidak hanya sejam 2 jam. Kita untuk menjadikan budaya positif seperti Bu Dewi menjalankan budaya positif supaya tidak terlambat. Nah ini bagaimana ya kita nanti untuk menanggulangi siswa yang tidak terlambat. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri anak. Nah, contohlah kalau di sekolah kita ada sholat zuhur berjamaah. Awalnya gak ngoyak-ngoyak ya Pak Rahmat Pak Bunda. Semprit Bu. Semprit gitu kan. Baru anak mau nggak mau lari. Gitu. Lari sholat. Dan ini kok nggak disemprit ya? Gitu. Ini kita perlu sadar diri ya. Sadar diri. Bapak Ibu guru juga sadar diri. Bapak menenek misalkan tahu segera mesti sholatnya dan bersih-bersihan cepat dan rampung bukan. Oke, lanjut Mas. Mengapa perlu budaya positif di sekolah? Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Nah, di sini menumbuhkan motivasi supaya semuanya kita akan termotivasi, selalu menumbuhkan semangat kita yang selalu menyala-nyala. Gitu ya. Nah, lanjut Mas. Implementasi budaya positif di sekolah. Implementasi budaya positif di sekolah itu akan untuk menjadikan kebiasaan positif di kelas menjadi sebuah budaya sekolah dan visi sekolah. Tentunya dibutuhkan pemikiran dan kesepakatan bersama atau kolektif dengan cara menggali nilai-nilai budaya positif dan kebiasaan positif apa yang menjadi budaya positif sekolah untuk di kemudian dituangkan secara tertulis. Biasanya kalau saya itu di awal pembelajaran, pas masuk pertama, pembelajaran pertama selalu memberikan seperti ini. Setelah itu tak suruh untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, misalkan dalam pembelajaran saya tidak boleh pakai lipstik, berarti di situ ya udah langsung dituangkan. Dan itu akan menjadi kesepakatan bersama. Kalau misalkan terlambat mau diapakan, lah itu yang sekiranya memberatkan tetapi tidak susah untuk siswa juga bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, lanjut Mas. Penerapan budaya positif. Nah, ini kalau kita posisi kontrol guru, kita guru itu sebagai posisi kontrolnya. Nah, di situ guru sebagai manajer. Kita berada di tahapan yang paling atas sebagai manajer. Kalau sebagai manajer berarti jika ada murid yang melakukan pelanggaran tata tertib, maka guru akan bertanya kepada anak tentang alasan mengapa anak tersebut melanggar aturan dan membuat kesepakatan kelas untuk melakukan tindakan perbaikan. Dan kalau
bekerja sama, berkolaborasi, membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Nah, menerapkan disiplin positif. Nah, ini tinggal kita menerapkannya bagaimana. Menerapkan disiplin positif di sini memberikan pemahaman disiplin pada anak, yaitu untuk mengetahui perilaku mereka sendiri, supaya sadar diri, mengambil inisiatif, menjadi tanggung jawab atas pilihan mereka, dan dapat menghargai diri sendiri dan orang lain. Next. Arti disiplin dalam 3 motivasi perilaku manusia. Nah, di sini disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar makna. Asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dalam budaya ini, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, pengertian disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid untuk menjadi pribadi dan anggota komunitas yang bertanggung jawab dan penuh hormat dan kritis. Itu yang namanya disiplin positif. Disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting dengan cara yang sangat menghormati dan membesarkan hati, tidak hanya bagi murid tetapi juga bagi orang dewasa. Disiplin di sini berbeda dengan aturan. Disiplin selalu mengarahkan cara berpikir mentaati suatu aturan, sehingga ketika terjadi suatu pelanggaran maka akan konsekuensi atau hukuman yang bisa diterima oleh pelaku. Nah, disiplin dengan memiliki keyakinan dan komitmen yang kuat. Tujuan disiplin ya. Tujuan disiplin untuk bekerja sama dengan siswa dan tidak menentang mereka. Intinya di situ untuk membangun kekuatan peserta didik daripada mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan pendekatan positif untuk mempromosikan perilaku yang lebih baik. Lanjut. Disiplin yang kecil yang ada di SMK kita, yaitu berhubungan dengan tata tertib. Di tata tertib ini, namun disiplin yang paling besar pengaruh dalam diri seseorang adalah adanya usaha untuk bersungguh-sungguh memahami suatu keyakinan bahwa suatu perbuatan dapat bermanfaat terhadap dirinya sendiri. Nah, 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama, yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Terus yang selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori kontrol. Nah, sampai ke teori kontrol, semoga segera selesai. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, semuanya itu ada tujuannya. Kalau tidak ada tujuannya, ya kita repot. Gimana mau mengontrolnya? Nah, teori kontrol dari Stephen and Covey itu mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan,
bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih. Nah, restitusi juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Nah, di sini lanjutkan. Nah, penerapan segitiga restitusi ini diterapkan sangat bagus sekali. Di sini ada, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, ini kalau Bu Dewi seperti Bu Dewi sangat paham dan hafal. Nah, di sini adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Terus setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, di sini sangat mendukung sekali karena di sini ada yang namanya segitiga restitusi itu. Yang pertama itu ada validasi. Kita harus memvalidasi segala yang ada. Terus menanyakan keyakinan atau kesalahan yang dia perbuat, kenapa dan bagaimana, ya di situ. Terus nanti alasannya apa seperti itu. Terus kita stabilkan. Setelah kita menstabilkan, semoga saja kalau kita ambil positifnya, insya Allah akan lebih baik lagi. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas ini lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. So kadang kita beri peraturan. Oh nanti rambutnya dicukur 1, 2, 1. Nyatanya anak ya, ada yang beberapa yang tidak mau. Seperti itu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan secara universal, secara umum. Di situ pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif dan selanjutnya nanti bisa dibaca sampai bawah. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini dari waktu ke waktu itu yang mungkin salah satu kegiatan dalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Keyakinan bertanggung jawab serta hak seseorang adalah sesuatu yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Kita selalu merdeka. Lanjut. Tujuan dilaksanakannya keyakinan kelas di sini antaranya 1, menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Terus yang kedua, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas. Terus yang selanjutnya menumbuhkan komunikasi yang efektif antara murid dan guru. Lanjut. Pelaksanaan. Dalam pelaksanaan di sini keyakinan kelas bisa diterapkan di suatu lembaga di mana ada kesadaran dari ekosistem sekolah yang berperan partisipasi secara aktif, bukan menunjukkan apatis. Lanjut. Nah, kesepakatan kelas. Di sini kesepakatan kelas ada mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Contoh kita sholat Jumat berjamaah bersama. Terus rasa aman adalah hak setiap orang. Kita merasa aman dengan siapapun. Jangan merasa takut. Kadang ketemu Bu Erni, pedih. Oh enggak. Iya, enggak. Kita enggak takut maksudnya. Hanya sekedar contoh. Tertib saat belajar mengajar. Wayai pulang ya pulang, wayai mulai ya mulai, wayai makan ya makan. Menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah. Terus menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di lingkungan sekolah. Jadi teman-teman itu berada di dekat kita itu merasa ayem, tentrem, nikmat seperti itu. Termasuk anak ketika
sangat luar biasa sekali. Oke, terima kasih untuk desiminasi hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak berarti lanjut selesai hasilnya. Sudah ya, Dr. Nenda? Atau belum ada? Atau nanti bertanya pas kita ngobrol sambil makan? Karena kita mungkin sudah perutnya sudah mulai mengawi-awi. Oke, kita jelial dulu. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. SMK Negeri Watese istimewa. 1, 2, 3. Oke, anak-anak yang saya cintai, kita akan belajar, anak yatim mau desiminasi tentang pembelajaran budaya positif ya. Nah, di pembelajaran budaya positif itu ada analisis studi kasus berdasarkan teori disiplin positif. Di situ mari kita ingat kembali untuk materi modul 1.4, yaitu tentang yang pertama disiplin positif, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Terus selanjutnya ada keyakinan kelas. Terus ada 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Di sini kalian sudah tahu apa itu disiplin positif. Ketika kalian berangkat sekolah, terus terlambat, berarti termasuk disiplin atau tidak? Tidak. Terus biasanya Bapak Ibu guru yang piket ada yang memberikan hukuman kepada anak-anak yang terlambat sekolah tidak? Ada hukumannya tidak? Ada ya, disuruh ngapain? Kalian nggak pernah terlambat toh ya, kalian semuanya disiplin, wes oke, job tenang. Nah, untuk selanjutnya setelah pembelajaran di awal pembelajaran ya, di awal pelajaran itu ada yang namanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nah, pas saat awal kita ada kesepakatan kelas, ya enggak? Kalau yang piket kena, kalau tidak piket kena denda. Ya toh, kelas kalian juga seperti itu sama ya. Nah, di situ juga ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini yang harus kalian ketahui, tujuan disiplin positif itu sangat luar biasa sekali. Tujuannya untuk apa? Menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti untuk menanamkan apa tadi? Motivasi kepada siapa? Murid, untuk menjadi mereka, untuk menghargai diri kalian sendiri. Jadi ketika kalian semuanya berdisiplin positif, berbudaya positif, semuanya itu akan menjadi harga diri kalian sendiri. Harus kalian tanamkan ya di sini. Nah, ketika kalian mempunyai harga diri yang baik, maka kalian akan merasa percaya diri. Ya enggak? Tapi kalau misalkan ada orang kok nakal
minta deskrip yang seharga 100.000. Ya tak tekoannya cara gimana untuknya nih tuku juga, gitu kan? Karena apa? Karena memang kita konsekuensi sebenarnya kurang bagus ketika kita memberikan imbalannya berupa barang ya. Tapi hanya itu untuk memotivasi saja. Ketika termotivasi dapat hadiah, kira-kira semangat nggak belajar selanjutnya? Semangat, akan lebih semangat lagi ketika kita dikasih imbalannya ya dikasih uang ya iya, terus dikasih barang ya iya, gitu ya. Kasih sayang ya iya, jalan ya iya, piknik ya oke, gitu ya. Gitu. Nah, itulah yang namanya apa tadi motivasi perilaku manusia. Terus selanjutnya ada penghargaan dari orang lain. Nah ini tadi seperti ya tadi misalkan bukan surat ini nanti kamu mau minta apa kasih, tapi jangan yang mahal-mahal kecuali kalau satu juz selesai. Kalau satu juz selesai oke lah agak mahal. Ini nek misalkan sesurat wae jaluke sing larang-larang ya piye kan gitu. Tapi alhamdulillah akan menjadi lebih baik. Setelah itu jangan semangat, lanjut surat An-Najm. Akhirnya terus segera menghafalkan. Sudah dapat berapa ya? 30 surat. Padahal baru semalam. Itulah yang namanya kita memotivasi. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu sangat penting. Nilai-nilai itu penting. Seperti kalian ketika tadi jalan sini, otomatis kalian mempunyai apa ya? Tujuan, ya enggak? Selain tujuannya kalian dapat uang, apa kira-kira? Kan paling tidak tujuannya dapat uang ya, ya toh? Terus selain itu apa? Pengen sih? Sebenarnya dia tuh juga pengen tadi, cuma dia tuh bukannya buahnya, jadi nggak ikut jalan sehatnya. Terus selanjutnya di sini hukuman. Nah, tahu ya hukuman ya? Sering dengar yang namanya hukuman, sering sanksi, iya. Nah, hukuman adalah tindakan pendidikan yang sengaja dan secara sadar diberikan kepada anak yang melakukan suatu apa? Kesalahan, agar anak didik tersebut menyadari kesalahan
iya nggak? Tidak hanya sekedar kok pengen dibenci, ada nggak? Enggak ada. Ini kadang mana ya pengennya mongkanya kok telat begitu banget. Ini aku padahal aku benci sama dia, aku pengen dibenci dia juga ada ya. Tapi kan jarang orang yang seperti itu. Mesti rasanya pengen dicintai, pengen disayangi, apalagi dengan keluarga, teman sejawat, bapak ibu guru. Nah, itulah utama itu. Terus yang selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia itu ada penguasaan. Penguasaan di situ kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Contoh, mesti nek sing pinter pengennya juga diakui ya enggak? Supaya aku dapat dapat peringkat. Walaupun sekarang kurikulum merdeka itu tidak ada istilahnya ranking, ya toh, peringkat. Tapi kan harapannya kita sekolah buat apa? Kan buat untuk pengakuan juga. Nek sekolah tidak dapat ijazah, kira-kira mau nggak? Males, ya nggak? Terus paling kecuali nek halakoh atau halakoh ya, nek ngaji itu kan beda. Mesti ngaji pun kita bertujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan menuju ke akhirat. Itulah manusia itu butuh di situ penguasaan. Nah selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan itu kebutuhan yang akan dipilih. Mesti kalian suatu saat juga pengen bebas, ya ora? Nek misalkan sampai di rumah langsung kamu misalkan pulang sekolah sampai di rumah langsung menyambut gawe baru orang itu dolan 1 minggu prei ya kan ngewangi terus kira-kira bosen nggak? Bosen. Terus pengennya nek yo bertemu dengan teman, ya toh? Terus pengennya yo ngobrol sama orang tua, ya enggak? Mesti kan pengennya juga jalan-jalan. Apa nek karo kocone akeh wah seneng banget gitu kan. Nah, untuk selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia apa kata ya? Kebutuhan untuk merasa senang, happy, bahagia. Ya kadang-kadang sedih itu hal yang wajar ya kan? Tapi mesti pengennya bahagia. Seperti hari ini mesti juga bahagia
manajer. Nah, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau dan sewaktu-waktu akan kembali ke posisi tersebut bila diperlukan. Guru sebagai manajer menjadikan murid pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, serta dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman, dan aman. Oke, terima kasih. Berapa saat? Oke, untuk destinasi hari ini sebelum diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya hari ini kita diberi kenikmatan yang luar biasa, keberkahan buat diri kita dan orang di sekitar kita. Marilah kita berdoa mulai. Sekian dari saya, sudah selesai. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum Dewi. Saya mau bertanya, kira-kira jawab saya dalam belajar di SMK Besi. Kemarin kan habis mengikuti destinasi tentang budaya positif. Nah, mungkin perasaannya Bu Dewi bagaimana setelah mengikuti destinasi budaya positif? Perasaan saya ternyata saya mendapat ilmu bahwa ketika kita punya yang positif tadi cara positif di sekolah ternyata bermanfaat dan bisa membangun diri menjadi karakternya lebih baik lagi ketika memberikan contoh budaya positif di sekolah seperti budaya. Terima kasih ya Bu Dewi, sangat luar biasa sekali. Bisa dilaksanakan di SMK Negeri Matese ya Bu? Insya Allah bisa. Terima kasih sebagai guru BP SMK Negeri Matese bisa menerapkan budaya positifnya nanti di di SMK Negeri Matese. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Yuli. Ya, waalaikumsalam Bu Yati. Salam. Pak Yuli kemarin kan mengikuti destinasi budaya positif ya yang telah saya sampaikan. Nah, bagaimana perasaan Pak Yuli setelah mengetahui disiplin positif dari destinasi kemarin? Ya, terima kasih Bu Yatin atas waktunya. Untuk kemarin Bu Yatin sosialisasi atau tentang disiplin positif itu bagi saya sangat bagus sekali karena membantu dan membuat program atau membantu bagi semuanya, khususnya anak didik atau peserta didik di SMK Negeri Matese ini. Karena apa? Khususnya disiplin positif itu membantu membuat karakter anak yang lebih baik lagi menuju pemasaran ataupun karakter anak yang mungkin menjadi suatu hal contoh kepada lingkungan ataupun segi positif terhadap kelompok yang semua status. Itu saja Bu Yati yang saya sampaikan untuk segi positifnya tentang sosialisasi Bu Yatin yang telah disampaikan ke Bapak Ibu guru maupun anak-anak. Terima kasih ya Pak Yuli Ya, atas jawabannya. Semoga lebih baik lagi nanti. Amin, amin, ya. Ya, Amin Bu Yatin, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yatin. Selamat siang, sehat ya Bu Erni? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Erni, saya
tentang budaya positif. Nah, setelah melakukan diseminasi budaya positif, bagaimana perasaan Bu Erni sebagai teman sejawatnya saya? Oke, terima kasih Ibu Sriatin selaku CGP Angkatan 11. Ya, terima kasih saya sudah saya ditunjuk untuk membersamai Bu Sriatin. Yang untuk disiplin positif itu tadinya masih meraba-raba apa sih gitu, kok ada disiplin positif. Terus mencari referensi juga saya pernah. Ternyata dengan diterangkan atau kemarin itu dijelaskan oleh Bu Yatin di ruang Cowe, semakin jelas dan menjadi inspirasi gitu loh. Kapan sih saya melakukan apa yang ada di keterangan kemarin itu, yang ada di PPT kemarin? Kapan ya bisa tidak ya saya melaksanakan seperti itu, paling tidak untuk diri sendiri dan secara umum untuk teman-teman yang lain. Gitu. Terima kasih ya Bu Erni atas tanggapannya. Semoga besok lebih bermanfaat lagi. Bisa dipraktekkan ya Bu Erni? Bisa, insya Allah. Saya senang sekali. Terima kasih Bu Erni. Sama-sama. Sukses. Ini berpikir komputasional. Kamu berpikir komputasional? Oke. Siapa ya dia? Kita tengok. Waalaikumsalam. Mas Abi. Nanti nomor Bu Yatin ya. Di taman saja, nanti biar seru gitu. Ya, silakan. Maaf ya, besok lagi akan terlambat nih. Ya, terus kamu Mbak Tati, kenapa? Berarti besok jangan berdagang nih. Ya udah, ini sekarang belum masuk. Abi dan Mas kalian masuk. Ya, terima kasih. Oh, mantap man. Tujuh, 8, 9, 10 lah. Nanti kita cari lagi. Terima kasih.
Ya Allah. Ayo,